teman-teman kalau membuat silase nggak perlu nggak perlu diangin-anginkan, nggak perlu dijemur ya, kelamaan nambahi gawean teman-teman. Langsung gini saja tak kasih tahu cara cepatnya. Ini tebon jagung, apa ya namanya, pakcong ya. Ini pakcong yang masih segar, baru mecok dari lahan seperti ini, masih hijau. Bagaimana caranya agar silase yang kita bikin tetap bagus tanpa harus menjemur, mengangin-anginkan? Caranya adalah kita campur dengan bahan kering ya. Bahan keringnya ini kita kombinasi pakai tebon jagung. Tebon jagungnya ini sudah agak kering karena ini mecoknya udah 2 hari di lahan, jadi baru kita ambil. Ini kita kombinasi dengan rumput pakcong yang masih basah ya. Nanti hasil silasenya akan bagus karena dari bahan yang basah, rumput pakcong, kita kombinasi bahan yang agak kering sedikit ya, yaitu tebon jagung ya. Ini udah agak menguning karena memang sudah 2 hari. Tidak niatnya bukan untuk melayukan, tapi karena memang belum sempat ngambil di lahan aja, jadi agak layu kayak gini. Tapi nggak masalah ini teman-teman, nanti kita kombinasi dengan rumput pakcong, hasilnya akan bagus. Atau kalau misalkan teman-teman nggak ada bahan kering seperti ini, nanti teman-teman silahkan dicampur dengan ini, apa ini bahan keringnya kita pakai rendeng kedelai ya. Ini rendeng kedelai, ini mumpung lagi musim kayak gini, baiknya para peternak itu nyetok ya, karena rendeng kedelai ini tidak akan ada kalau tidak ada musimnya. Jadi salah satu cara terbaik untuk mendapatkan pakan yang murah itu ya kita nyetok ketika pada musimnya ya. Jangan sampai kita itu beli pada saat nggak musim, pasti harganya mahal ya. Salah satu contohnya ini titen kacang hijau atau rendeng kacang hijau, kita beli pada saat panen, jadi harganya murah. Lalu kita campur kayak gitu ya. Itu lagi proses pencampuran tepung jagung dan pakcong yang sudah kita cacah, kita campur dengan titen kacang hijau. Jadi nggak perlu dilayu-layukan teman-teman, kesuwen ya. Kalau melayukan mepe ya kesuwen teman-teman, habis waktunya nanti. Tinggal dicampur bahan kering kayak gini aja. Nah ini kayak gini dalamnya teman-teman. Nah kayak gini ya. Ini kulit kacang hijau sama daunnya. Ini bagus sekali untuk ternak karena berprotein tinggi ya. Proteinnya cukup tinggi sehingga bagus untuk jadi campuran silase ya. Kita cek Malik kuda saya ya, ini tinggal separuh, tadi penuh teman-teman, tadi penuh untuk anunya. Malik juga suka itu kacang hijau. Kuda saya juga suka itu titen kacang hijau. Jadi titen kacang hijau itu adalah pakan alternatif yang cukup murah dan cocok untuk stok pakan kita selama musim hujan. Sebentar lagi musim hujan, teman-teman harus punya stok pakan kering supaya nanti tidak kaliren ya. Kalau bahasa Jawanya itu kaliren, nggak punya pakan, mau ngarit hujan, stok pakan nggak ada ya, nanti ternaknya kaliren. Ini proses silase teman-teman. Proses silase di apa ya? Kita bikin kolam untuk penyimpanan silasenya ini. Jadi nggak perlu tong ya. Kalau tong kayak gini untuk kapasitas sedikit nggak masalah ya.
tong kayak gini kalau kapasitasnya masih di bawah 50 ekor ya ini nggak masalah, tapi kalau sudah di atas 50 ekor kita perlu investasi banyak ya untuk beli kayak gini. Ini harganya satu ini 200 ribuan ya, lebih murah ini. Tebon jagung, rumput pakcong, kalau kita masukkan tong kayak gini ya habis banyak teman-teman tongnya itu. Untuk kita beli tong lebih murah, kita bikin tempat penyimpanan kayak gini, kayak di luar negeri itu loh teman-teman ya. Bikin tempat untuk penyimpanan, nah, kita pakai dinding cor ya, ini dindingnya juga cor ini teman-teman, lebih murah daripada batu bata. Kalau ada yang mau tanya bagaimana cara bikinnya nanti tak spill ya, kalau ada yang tanya ya. Kalau nggak ada ya nggak usah. Nah, ini tempat penyimpanan silase kita. Ini kurang lebih kapasitasnya sekitar 3 ton per lubang ini. Jadi biasanya ini untuk stok selama 1 bulan. 1 kotak ini ya, 1 kotak ini untuk 1 bulan dengan kapasitas kambingnya 100 ekoran. Tapi kita juga ada pakan yang lain teman-teman ya, tidak hanya itu. Pakan yang lain kita itu ya kayak gini. Ini untuk sore hari, menu sore hari. Nah, rendang kacang hijau tadi dicampur dengan, nah ini limbah juga teman-teman. Limbah tapi bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Dan sumber karbohidrat yang bagus ini ubi ya. Ubi yang sudah diambil dagingnya, tapi ini sudah kandungan dagingnya masih banyak ini teman-teman ya. Teman-teman, ini pakan yang cukup bagus untuk ternak kita karena ini sumber karbohidrat. Ubi-ubi kayak gini ya. Ini juga termasuk murah teman-teman pakan ini. Kita nggak perlu ngarit, pakai kayak gini aja awet kenyang nih pakan ubi. Menu sore hari ubi sama rendang kacang hijau ya. Kemudian nanti besok pagi baru silase, tepon jagung atau pakcong ya. Kita gonta-ganti aja pakannya, diselang-selingi. Habis ini nanti tepon jagung ya, digonta-ganti supaya nutrisi daripada ternak kita itu tercukupi ya. Bisa dilihat teman-teman, ternak saya gemuk-gemuk kan, nggak ada yang kurus, semua gemuk-gemuk. Karena apa? Karena nutrisinya tercukupi. Nutrisinya tercukupi teman-teman. Nah, ini untuk kambing sanen. Yang mau pesen kambing sanen, saya punya banyak. Pejantan-pejantan kayak gini punya banyak. Ya, bisa pesen ke saya. Kambing bur juga ada. Ya, kayak gini sapera banyak teman-teman. Ini Jawa Randu. Gratis konsultasi ya. Bagi teman-teman yang baru mulai berternak, Anda butuh mentor yang tepat bagaimana cara memulai berternak. Jangan sampai seperti saya dulu ya, banyak mengalami trial error, coba ini coba itu, akhirnya banyak yang terbuang ya, karena saya dulu belum menemukan mentor yang tepat. Akhirnya ilmu yang saya dapat ini ya berdasarkan uji coba ini teman-teman ya. Uji coba berbagai metode pakan, penyimpanan pakan ya. Dan referensi saya kebanyakan dari luar negeri ya. Dari Belanda, dari Australia itu. Video-video mereka itu banyak yang saya contoh, termasuk cara penyimpanan pakan ya. Itu saya referensinya dari Australia. Nah, ini kambing saya, bisa dilihat teman-teman, gemuk sekali kan. Nah, ini padahal baru laktasi 1 ini teman-teman, baru anak pertama.